Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Ternyata banyak ya isu-isu beredar bahwa penerima kartu prakerja ini akan dipidana. Kemudian yang kedua adalah akan diminta mengembalikan insentifnya. Kemudian yang ketiga adalah akan dikenakan denda. Ya, dari teman-teman prakerja kita ini khawatir tentang hal ini. Sebenarnya hal apa ya yang nyebabin hal itu? Oke, tapi sebelum kita lanjut, pastiin dulu teman-teman udah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Oke? Nah, jadi teman-teman, karena banyak banget ya ternyata atau dari teman-teman prakerja ini khawatir tentang hal ini, jadi aku akan jelasin satu persatu yang menyebabkan teman-teman itu penerima kartu prakerja bisa dipidana, kemudian mengembalikan uang, kemudian dikenakan denda. Jadi yang pertama ya, kalau hal itu teman-teman itu bisa lihat di undang-undang ya, di peraturan Perpres nomor 72 kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Nah, di sini juga ada ya informasinya dari CNN Indonesia. Presiden Jokowi memberikan kewenangan terhadap manajemen pelaksana kartu prakerja untuk mengajukan tuntutan pidana kepada pihak-pihak pemalsuan identitas atau data pribadi demi menjadi peserta program. Manajemen pelaksana juga bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. Nah, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Nah, di sini kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 ini, kita cek dulu. Ini aku udah download ya. Oke, di sini udah ada di pasal 30C. Yang pertama, penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan telah menerima bantuan biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif tersebut kepada negara. Jika kita lihat di pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, itu bunyinya seperti ini teman-teman. Pasal 3 ya. Nah, di sini Pasal 3 ayat 1 itu tertulis program kartu prakerja dilaksanakan melalui pemerintah melalui pemberian kartu prakerja. Nah, penerima kartu prakerja yang dimaksud itu diberikan kepada pencari kerja. Kemudian yang ketiga, pencari kerja sebagai dimaksud dengan ayat 2 kartu prakerja dapat diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK. Kemudian pekerja atau buruh yang dirumahkan, kemudian pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian yang keempat adalah pencari kerja dan pekerja buruh sebagaimana yang dimaksud adalah dia itu warga negara Indonesia, kemudian usianya paling rendah 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Pendidikan formal dimaksud di sini tuh termasuk kuliah ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ini nomor 5, kartu prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan atau anggota DPRD, aparatur sipil negara, TNI, anggota kepolisian, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris dan juga anggota dari BUMN. Jadi yang dimaksud dari yang akan dikena pidana, kemudian akan mengembalikan insentif juga, yang itu tuh buat mereka yang tadi saya sebutkan itu memalsukan datanya. Misalkan dia itu seorang ASN, kemudian dia mendaftarkan kartu prakerja dan dia memalsukan bahwa dia itu bukan seorang ASN. Misalkan dia bilangnya dia tidak bekerja. Hal itu sebab dia ubah datanya karena agar dia mendapatkan kartu prakerja ini. Nah, itu nanti bisa saja kena pidana dan juga
denda atau mengembalikan insentif 2 kali lipat seperti kebijakan dari PMO itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam hal penerima kartu prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan atau insentif sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 60 hari, manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja. Nah, jadi kalau misalkan dari pihak kartu prakerja itu sudah menyatakan bahwa si A ini nantinya menyalahi aturan, menyalahi peraturan Presiden nomor 72 ini, kemudian nanti akan diinformasikan bahwa dia menyalahi aturan itu dan diminta untuk mengembalikan insentifnya yang telah dia terima berikut dengan saldo 1 juta untuk pelatihan. Nah, itu dia tidak mengembalikan selama 60 hari, maka dia akan dikenakan ganti rugi. Bahkan ya, jadi ganti rugian di sini tuh dia itu akan mengembalikan insentif dan juga insentif dari saldo pelatihan itu, dan juga dia akan dikenakan denda seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa tidak tertera seperti yang aku sebutkan tadi yang di pasal 3 ASN kepolisian dan segala macam, dan juga bukan tidak sedang menjalani pendidikan formal, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak akan kena peraturan presiden ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dapat isu-isu yang hanya menakut-nakuti teman-teman sebaiknya cari dulu informasi lanjutnya itu seperti apa. Teman-teman juga bisa cari di Google sebenarnya hal apa sih yang nyebabin teman-teman itu kena denda, pidana, dan sebagaimana. Nah, teman-teman juga bisa download peraturan presiden nomor 72 ini di Google. Teman-teman ketik aja peraturan presiden nomor 72 tentang kartu prakerja. Oke, jadi gitu ya teman-teman informasi dari aku. Jika teman-teman masih bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.